warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Medika Kendiawaru, bisa dipanggil Aura. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Saya angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran teknologi bahan bangunan di pertemuan pertama dengan materi pengantar bahan bangunan. Pertama kali yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar bahan bangunan yaitu tidak jauh dari batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Dan ini beberapa contoh bangunan. Seperti ini definisi bahan bangunan, yaitu bahan yang dipakai untuk membuat bangunan atau bagian-bagiannya yang memberikan sifat-sifat tertentu dan kesan tertentu. Teknologi dalam bahan bangunan ialah metode, cara, atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan bahan bangunan, termasuk inovasi dan perkembangannya yang meningkatkan kualitas, kekuatan, dan fungsi bahan bangunan tersebut. Contoh teknologi dalam material beton. Ini mungkin penerapan teknologi sangat membantu konstruksi bahan bangunan. Tujuan penerapan teknologi dalam bahan bangunan adalah untuk mencapai sifat dan kesan bangunan sesuai dengan kehendak arsitek. Mungkin seperti ini. Dari materi pertama ini, kesimpulannya, pengetahuan tentang bahan bangunan harus dimiliki oleh seorang arsitek. Teknologi dalam material dan bahan bangunan sangat membantu, baik proses konstruksi maupun pengembangan jenis material. Kesan bangunan sangat ditentukan oleh penggunaan bahan bangunan. Lanjut di materi kedua, yaitu sistem struktur dan sistem konstruksi. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan manusia, baik yang melalui pekerjaan konstruksi maupun tidak, dan memiliki tujuan tertentu serta dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti ini, itu jembatan, jalanan, gapura, dan lain-lain. Kalau bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya secara terus-menerus dan konsisten. Seperti rumah, sekolah, mall, tempat perbelanjaan, dan lain-lain. Bentuk dasar struktur, contohnya seperti ini. Struktur dalam sistem bangunan yang terdiri atas bagian-bagian pembentuk bangunan, fondasi, slab, dinding, bangunan, kolom, ring, kuda-kuda yang berfungsi utamanya terkait dengan bebanan. Pada prinsipnya, struktur harus menjamin bagian-bagian sistem struktur sanggup menanggung gaya gravitasi dan beban bangunannya, kemudian menyokong dan menyalurkan ke tanah dengan aman. Struktur, 3 klasifikasi struktur, yaitu struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Konstruksi adalah metode, cara, teknik dalam pemasangan elemen struktur dan elemen non-struktur. Kesimpulannya, dalam materi kedua ini yaitu sistem struktur dan sistem konstruksi adalah dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan. Bahan bangunan dapat diimplementasikan baik dalam sistem struktur maupun sistem konstruksi. Lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu bahan bangunan elemen tanah. Mempelajari definisi tanahnya, kita juga mempelajari definisi batu bata merah, kita juga mempelajari proses pembuatan batu bata, kita juga mempelajari karakteristik material batu bata, proses pembuatan batu bata tahan api, karakteristik material bata, implementasi material bata. Kesimpulan dari materi ketiga ini adalah batu bata merupakan salah satu material bangunan tertua, namun hingga saat ini masih digunakan. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu elemen batu. Definisi batuan adalah material padat yang terbentuk dari proses alam, tersusun oleh kristal-kristal dari berbagai jenis mineral atau pecahannya. Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi maupun metamorfisme. Bisa kita lihat ini ada beberapa contoh elemen batu. Materi ini kita juga mempelajari sejarah. Di era saat ini penggunaan batu masih tetap menjadi pilihan untuk material bangunan. Kita juga membahas tentang karakteristik material batu, kelebihan dan kekurangan. Kesimpulannya, penggunaan batu dalam konstruksi dapat sebagai bagian dari sistem struktur maupun elemen non-struktural, dan jenis batu beragam dengan berbagai kesan yang ditampilkan. Lanjut ke pertemuan kelima, yaitu elemen kayu dan bambu. Definisi kayu, material kayu ialah suatu bahan yang diperoleh dari bagian pohon tertentu yang diperhitungkan dan diproses untuk dijadikan material sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lainnya. Di sini juga kita mempelajari karakteristik material kayu, kelebihan dan kekurangan kayu, pemanfaatan kayu dalam konstruksi. Ada banyak jenis kayu, yaitu salah satunya kayu jati, kayu ulin, kayu merbau. Mungkin ini ada gambar seperti ini. Kita lanjut ke elemen bambu. Bambu merupakan salah satu tanaman yang masuk dalam famili rerumputan. Bambu
memiliki pertumbuhan sangat cepat, sekitar 3-10 cm per hari, bahkan ada yang dapat tumbuh sepanjang 50 cm. Di sini juga mempelajari kelebihan dan kekurangan. Dari materi ini kesimpulannya, baik kayu maupun bambu merupakan material yang berasal dari alam dengan banyak kegunaan dalam konstruksi bangunan. Kayu adalah sumber daya alam terbaharui, namun cost recovery tidak dapat mengganti akibat dari kerusakan lingkungan. Lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu elemen beton. Beton adalah suatu campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah yang dicampur dengan semen dan air untuk membentuk suatu massa mirip batuan. Beton sebagai komponen struktural, yaitu ada balok, kolom, flat. Sini kita juga mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan beton. Implementasi material beton. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu beton sebagai material bangunan sudah digunakan selama ratusan tahun dan masih relevan sampai saat ini. Pertemuan terakhir di TBB ini yaitu pertemuan ke-7, bahan bangunan metal. Bisa kita lihat ini beberapa contoh bahan bangunan yang terbuat dari metal. Di materi ini kita juga belajar tentang sejarah baja, definisi baja, karakteristik baja, kelebihan dan kekurangan baja, implementasi baja, material metal lainnya bisa aluminium. Kesimpulan dari materi terakhir ini yaitu material berbahan metal atau logam sangat banyak jenisnya. Baja merupakan material logam yang paling banyak digunakan dalam konstruksi. Sekian dari video saya hari ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna untuk diri saya sendiri dan orang lain. Selamat malam dan